He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing for His joy has come. Shalom jemaat, kita bertemu kembali. Saat ini saya bersama dengan Bu Yuni. Kita akan berbincang-bincang singkat bersama dengan Bu Yuni. Halo Bu Yuni, gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Ya, kita ngobrol-ngobrol dikit ya Bu. Iya. Kita sudah menikmati, kalau saya boleh mengatakan menikmati pandemi ini sudah hampir 2 tahun. Kalau nanti Maret yang akan datang kita 2 tahun. Betul. Nah, mungkin bisa Bu Yuni cerita pada waktu pertama kali tahu ada pandemi itu bagaimana? Pertama kali ada pandemi itu saya merasa kenapa ya kok seperti ini, saya tidak bisa apa-apa, tidak bisa kemana-mana, semuanya akses juga dibatasi. Jadi saya lebih baik kalau di rumah saja dan tidak terkena penyakit apapun, saya merasa aman seperti itu. Jadi perasaannya Bu Yuni tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Iya, tidak mau. Yang pasti aman lah karena di rumah ya. Betul. Tidak keluar-keluar. Enggak. Jadi semua aktivitas dan mengikuti protokol kesehatan yang baik juga. Betul. Dan tidak menyangka kalau ada sesuatu yang bakal terjadi. Iya. Nah, Bu Yuni bisa ceritakan apa yang tidak disangka karena merasa aman. Apa yang terjadi kemudian? Pada mulanya sih memang saya merasa aman karena saya tidak mengalami apa yang saya lihat di TV-TV. Iya. Tapi pada tanggal 24 Juni saya mengalami kakak saya meninggal. Oh. Kenapa, Bu? Meninggal karena memang ada penyakit bawaan. Tetapi waktu di swab positif COVID. Akhirnya meninggal dunia dengan protokol kesehatan waktu dimakamkan. Selang 9 hari orang tua saya, ibu saya meninggal. Aduh. Saya tidak menyangka karena apa ya? Oh ternyata saya mengalami itu. Dan saya juga seperti ini ya yang dialami orang-orang lainnya. Kalau ada saudara keluarganya yang meninggal itu merasa bingung, merasa ini harus diapakan. Yeah. Kalau secara manusia kita kalau diprokes gitu kok nggak layak ya Tuhan, kok cuma dibungkus-bungkus seperti itu. Tetapi saya hanya berpikir Tuhan ini hanya jasad, tapi mereka semua percaya dan saya percaya bahwa mereka ada bersamamu. Iya. Jadi pada waktu akhirnya tahu bahwa Kak Lis ya, Iya. dan juga ibu akhirnya meninggal, ternyata ada karena terpapar COVID dan pemakamannya semua dilakukan seperti ya sesuai dengan protokol kalau menderita COVID. Dan apakah Bu Yuni juga menyemiksakan diri? Biasanya kan kalau ada keluarga yang kena COVID, maka keluarga besar yang tinggal serumah atau yang kontak dalam waktu hari yang dekat itu pasti harus tes. Apakah Bu Yuni juga melakukan tes tersebut? Iya. Selang 4 hari saya melakukan tes PCR dan hasilnya memang positif. Jadi orang-orang yang ada kontak dengan kakak saya, dengan ibu saya, akhirnya kita isoman selama 14 hari. Dan bicara mengenai kondisi itu kan tidak mudah. Perasaan pasti ada kehilangan, sedih dan berat. Saya juga terkena. Jadi bayang-bayang keluarga yang meninggal. Lalu saya sekarang juga sakit. Itu pasti mungkin ada timbul rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir. Apa yang dirasakan pada waktu itu? Seperti tidak ada pengharapan atau bagaimana? Karena saya membayangkan aja hati saya sedih sekali ya. Kondisi seperti itu kan tidak nyaman. Iya, memang dalam waktu masa yang saya alami seperti itu, kehilangan 2 orang terkasih dan saya sendiri juga terpapar COVID. Saya hanya pikir Tuhan bantu aku. Saya mau menangis tapi tidak boleh karena nanti imun saya terserang. Harus jaga imun. Iya, jadi saya harus kuat, harus ketawa-ketawa meskipun itu dalam orang kalau melihat itu kayak semu. Tetapi saya harus terus tertawa dan saya minta Tuhan tolong aku enggak kuat seperti ini Tuhan. Karena banyak yang aku alami. Dalam masa-masa itu saya hanya bernyanyi, berdoa itu yang menguatkan saya.
Tuh saya sampai, Tuhan terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai hari ini. Meskipun apa yang saya alami, Engkau memberikan sesuatu yang luar biasa dalam hidup saya. Saya membayangkan situasi itu tidak nyaman. Betul. Hati yang berduka karena ditinggal orang yang dikasih. Belum lagi menghadapi, ternyata saya, Bu Yuni juga mengalami COVID itu. Dan harus melewati pengobatan, karantina, semuanya. Betul. Dan saya tadi melihat bahwa dengan berdoa, dengan puji-pujian yang dinaikkan, dinyanyikan, itu menguatkan. Itu cara Tuhan menguatkan. Pasti juga ada saudara-saudara seiman yang mendoakan. Betul. Yang mungkin kontak menguatkan. Itu semua membuat kuat, walaupun tidak mudah ya. Yang menjalani itu untuk benar-benar, apalagi katanya harus menjaga supaya hati tidak terpuruk dalam kesedihan yang berkepanjangan. Agar imun itu bisa kuat. Firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat. Dan itu dijalani oleh Bu Yuni. Itu memang. Walaupun untuk itu dengan kondisi seperti itu tidak mudah. Tapi kita melihat bahwa memang Bu Yuni akhirnya bisa tangguh karena puji-pujian yang dinaikkan, terus berdoa, dan teman-teman yang menyapa terus, yang menguatkan, dan doa-doa yang dinaikkan. Betul, Bu Linda. Dan dari pengalaman itu, apa yang Bu Yuni akhirnya simpulkan? Apa yang membuat Anda tangguh? Dan bukan hanya tangguh saja, tapi bisa bertumbuh imannya. Kira-kira apa kesimpulannya? Dalam hidup saya, kesimpulan kalau saya mengalami semua itu hari ini, saya gini, Tuhan ada di dalam hidup saya, dan Tuhan menyertai saya. Tuhan tidak meninggalkan saya. Tuhan pegang tangan saya. Dan saya percaya, sampai saya dalam hati, Tuhan, kalau saya besok mati, aku percaya aku bersama dengan Engkau. Itu. Aduh, Bu Yuni, kesaksian yang luar biasa, menguatkan kita, mengingatkan kita kembali bahwa untuk tangguh dan untuk terus tumbuh dalam kondisi yang tidak nyaman, yang menyakitkan, itu satu-satunya Tuhan ada dalam hidup kita. Dan ada dan nyata dalam pengalaman hidup kita. Sungguh pengalaman yang luar biasa dari Bu Yuni. Biarlah itu juga menjadi berkat buat kita, menjadi inspirasi buat kita, tidak pernah meninggalkan Tuhan, untuk menjadi tangguh dan untuk terus bertumbuh di dalam imannya kepada Tuhan. Terima kasih. Joy has come.